ثم نخص خصوصا إلى أرواح أهل هذه الجماعة ونخص خصوصا أرواح أهل القبور من هذه القرية حبيبا ورحمة بلد رحمة الله عليه وعلى الله الكريم يغفر اللهم صل عليهم ويجعل الجنة مثواهم شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان mendahului makmum ketika berjamaah ala imamin mendahului imam idolaan imam masuk aya eta ngomong teh imam campur geus putih lah masyaallah. Ini hati-hati kita ya, hati-hati kita jangan sampai dianggap sepele, cetek, enteng, gampang. Masyaallah, ada aturan mainnya, ada aturan main yang ditentukan oleh para alim ulama, tentu lewat hadis dan Al-Qur'anul Karim. Mendahului makmum terhadap imam
Bitamami ruknaini fa'liyaini, jikalau mendahulunya adalah dua rukun fa'li, itu mubtilun di sholat, dapat membatalkan sholat. Makmum mendahului imam dua rukun fa'li, itu bukan hanya berjamaahnya yang tidak sah, tapi sholatnya sekaligus tidak sah, batal. Kenapa? Libuhsyil mukhalafati, karena dianggap sangat amat berbeda antara imam dan makmum. Ya, karena makmum itu harus mengikuti imam, ini malah mendahului, maka sangat amat berbeda. Karena seperti itu, maka sholat si makmum batal. Contoh, ka'ayyar kana wa yahtadila sumayyahya disujud. Makmum tersebut ruku, kemudian selesai ruku iktidal, selesai iktidal kemudian sumayyahya disujud, ngagoloyo untuk menuju sujud. Padahal wal imam qaimun, imam masih berdiri, maka sholat si makmum tersebut batal. Imam masih berdiri, makmum sudah ruku, iktidal, bahkan sudah ada dalam sujud, maka ketika seperti itu sholat si makmum batal. Masya Allah. Ataupun contoh yang kedua, ka'ayyar ka'a qoblal imam walam ma'arudal imam ayyar ka'a rofa walam ma'arudal imam ayyar fa'a sajadah walam yajtami ma'ahu biruku wal iktidal. Masya Allah. Seperti imam, si makmum itu ruku, qoblal imam, sebelum imam. Walam ma'arudal imam ayyar ka'a, ketika imam mau ruku, makmum cenghat, berdiri, bangun dari rukunya. Ketika falam ma'arudal imam ayyar fa'a, ketika imam mau ruku, sajadah, maka si makmum sujud. Masya Allah. Maka salat si makmum tersebut batal. Jadi pertama si makmum ruku sebelum imam. Ketika imam mau ruku, ayyar ka'a rofa'a, falam ma'arudal imam ayyar ka'a rofa'a, ketika imam mau ruku, dia bangkit dari rukunya. Falam ma'arudal imam ayyar fa'a sajadah, ketika imam mau sengkat dari ruku, si makmum sujud. Jadi si makmum itu, si imam itu nuduhkan makmum. Itu sebaliknya, ketika seperti itu maka sholat si makmum batal. Itu pertama. Bagaimana kalau mendahuluinya si makmum tersebut satu rukun fa'li? Wasabquhu alaihi amidan aliman bitamami ruknin fa'liyin ka'an raka'a wa rafa'a wal imam qa'imun haram. Mendahuluinya makmum alaihi kepada imam, gelaan ayunan, bitamami ruknin fa'liyin, dengan satu rukun fa'li yang sempurna, didahuluinya. Seperti ka'an raka'a, makmum ujug-ujug ruku, warafa'a, selesai ruku kemudian cengkat bangun dari ruku, padahal wal imam qaimun, imam masih berdiri. Jadi makmum sudah ruku, selesai ruku sami Allahu liman hamidah, imam masih berdiri, belum ruku. Kalau seperti itu haramun, hukumnya haram. Jadi kalau mendahului satu rukun fa'li, sholat makmum tidak batal, tapi hukumnya haram. Jadi sholat berjamaahnya tasyihu ma'al hurmah, sah sholat berjamaahnya, tapi ada haramnya. Kenapa haram? Sebab mendahului satu rukun fa'li, mendahului imam. Imam belum ruku, si makmum sudah ruku. Selesai ruku sami Allahu liman hamidah, imam masih berdiri. Kalau seperti itu sholat si makmum haramun, hukumnya haram. Jadi sholat berjamaahnya tetap sah, sholatnya sah, berjamaahnya sah, tapi ma'al hurmah. Dikatakan oleh ulama tasyihu ma'al hurmah, sah sholatnya, sah berjamaahnya, tapi ma'al hurmah, di sana ada haramnya. Kenapa haram? Karena mendahului imam satu rukun fa'li dengan sempurna. Masya Allah. Ini harus diperhatikan. Biasanya budak pasti atas sholatnya. Imam dan ruku ke seruku, imam masih gantung ke istri, tidak
bilang sami Allahu liman hamidah, imam can ruku aja masih kena berdiri, maka salat si makmum tersebut adalah hukumnya haram. Jika dilakukan oleh orang dewasa, masya Allah. Dua, bi khilafi takhalluq bih fa innahu makruhun. Bagaimana kalau ketinggalan? Ketinggalan itu disengaja. Kata Imam, lakum dinukum wal yadin, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah, kata Imam, isi makmum masih berdiri. Lantaran dina hadanan ngomong ke ayat ngomong masih pada Maidah. Kesal dulu ka Imam ieu. Aya nuturkeun. Masya Allah. Sehingga ketinggalan satu rukun. Ya, ketinggalan ini teman. Bihila bitakhallubi, berbeda dengan ketinggalan si makmum bihi oleh imam, fa innahu makruhun, maka itu adalah hukumnya makruh. Kalau ada unsur kesengajaan. Tapi kalau tidak ada unsur kesengajaan bahkan udur, itu mah tidak makruh. Seperti yang telah dijelaskan ya. Kata Imam, lakum dinukum wal yadin, si makmum ngahulang wae, ya Allah ya Rabbi, belum baca Fatihah. Maka si makmum harus lanjut baca Fatihah. Jadi imam Allahu akbar, ruku imam. Sami Allahu liman hamidah, jadi imam walaqoli. Maka tinggal satu rukun. Nah itu mah tuturkeun lanjutkeun makmum ruku, kemudian nuturkeun imam berikutnya. Itu mah tidak makruh. Kenapa? Ada uzur. Kenapa uzur? Karena lupa belum membaca Fatihah. Ya, biasanya seperti itu. Tapi kalau ada unsur kesengajaan, kesal geuleuh ka imam ini, ieu mah dah yang nuturkeun. Begitu imam ruku, i'tidal karek manehna ruku, Allah. Masya Allah. Ketinggalan ruku disengaja, fa innahu makruhun, itu adalah hukumnya makruh. Jadi ada mendahului ayat ketinggalan, ketika mendahului dua rukun ba'li batal salat makmum. Ketika mendahului satu rukun ba'li haram hukumnya. Ketika ketinggalan satu rukun ba'li dengan disengaja, itu adalah hukumnya makruh. Masya Allah. Ya beres ya, mendahului dan ketinggalan. Nah kemudian bagaimana kalau berbarengan dalam sholat berjamaah? Kewajiban makmum adalah mutaba'atun lil imam, nuturkeun mengikuti imam. Itu kewajiban makmum. Tidak boleh bersama-sama berbarengan, tidak boleh. Kecuali ada satu hal, satu perkara ketika kita berjamaah bahkan dianjurkan untuk berbarengan dengan imam. Ketika apa? Ketika membaca amin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bantah imam dan makmum amin, itu mah sunnah berbarengan membaca amin antara imam dengan makmum. Selain itu tidak boleh berbarengan dengan imam. Insyaallah. Nah, maka berikutnya wa muqaranatuhu ay muqaranatul makmum al imam bi af'alin wa kadza aqwalun ghairu taharrumin makruhatun. Masyaallah. Berbarengannya si makmum dengan imam bi af'alin dalam pekerjaan salat. Pekerjaan salat rukun fa'li berarti ya. Rukun pekerjaan yang dikerjakan oleh ketika salat ada seperti ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, itu pekerjaan dinamakan rukun fa'li. Ada rukun qauli, rukun ucapan yang diucapkan, baca Fatihah, baca sholawat, baca tahiyat. Nah itu ada rukun qauli. Nah ketika makmum berbarengan dengan imam bi af'alin dalam pirang-pirang rukun fa'li, pekerjaan, wa kadza aqwal, demikian juga rukun-rukun qauli, itu adalah hukumnya makruhatun, makruh. Nanti ke depan ada dampak daripada makruh tersebut bagaimana? Nasib makmum ketika melakukan kemakruhan dalam berjamaah itu bagaimana? Nah, nanti ke depan dijelaskan. Pokoknya sementara ketika si makmum berbarengan dengan imam,
baik dalam rukun fa'li pekerjaan misalkan lakum dinukum waliyadin Allah Akbar bareng pas bareng berbarengan. Itu tidak sami Allah liman hamidah berbarengan. Itu adalah makruh. Wa kadza aqwalun, demikian juga dalam rukun qauli imam baca Fatihah bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bareng si makmum bareng baca Fatihah. Itu pun adalah hukumnya makruh. Ghairu taharrumin, kecuali berbarengan dalam takbiratul ihram. Ketika makmum berbarengan dengan imam dalam melaksanakan takbiratul ihram, itu mah hukumnya adalah mubtilun lis shalah, batal salat imam. Sok aya cek imam Allah ke Allah kan eta imam disusul ku imam Allah masya Allah aya mengenalkan ini aya ngangkat pangabejan kan karunya masya Allah batal salat imam. Sering kami mengenalkan ini nanggal jadi umat bejan di rumah karunya apa terangnya duka kumaha imam ketika takbiratul ihram kan habis disusul cek imam Allah mana geus Allah lamun deket itu ya rada jauh beda hese maka kudu ngaji kan pas gitu kadang-kadang orang merasa benar merasa hebat masya Allah ketika dicorong nanti yang geuningan salat urang teh salah ayah di pas itu ayah imam tak beres takbiratul ihram geus nyusul berarti berbarengan kan kudu nama kita dah nama ya cek imam Allahu Akbar geus batal susul makmum Allah kudu nama kitu mutaba'atun lil imam ieu henteu imam teh Allah geus disusul kumaha makmum Allah ajeun teh bareng-bareng tetep imam belum selesai sudah disusul takbiratul ihram terhitung berbarengan dalam takbiratul ihram itu adalah mubtilun lis shalah, batal salat imam tersebut. Insyaallah. Hati-hati. So kalau ini kalau nanti masyaallah. Pasti tadi maka jelas Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Jubah mengatakan bahwa man ghairi ya'malu a'malu madhudatun la tuqbal. Setiap orang beramal ibadah dia dari ilmin tanpa ilmu, masya Allah, madhudatun la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah subhanallahi min dzalik. Maka ibadah kita, khususnya salat kita harus didampingi dengan ilmu. Terus dikaji supaya ada kesalahan dikagak pikir salih asal. Insyaallah dengan belajar dan belajar seperti ini, kajian dan seperti ini, insyaallah harapan setitik harapan mudah-mudahan diampura ku Allah. Ieu mah ngaji teh salatna salah, masyaallah eta kitu nu diparugi. Salat rajin, jamaah rajin, ngaji teh sehingga banyak kesalahan-kesalahan. Nah itu seperti itu tahu, khawatir dan takut seperti tadi. Masyaallah, madhudatun la tuqbal. Bukan saya yang berbicara, Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Jubah, bangga silakan lihat dalam kitab Jubah tersebut. Insyaallah ya. Jadi ketika makmum berbarengan dengan imam dalam takbiratul ihram, maka salat makmum tersebut batal. Kata khalufin anhu ya. Bangsana tidak pada jatuh karena makruh. Jadi ketika imam makmum berbarengan dengan imam dalam pekerjaan ataupun dalam ucapan bacaan, maka itu adalah hukumnya makruh. Kata khalufin anhu, bangsana tidak ada makruh makmum ketinggalan ila ay anhu ay imam ila pirabi ruknin nepikeun ka satu rukun, itu pun adalah makruh. Tadi udah dijelaskan ya, ketinggalan makmum dalam satu rukun adalah makruh. Jadi imam lakum dihukum waliyadin Allahu Akbar. Imam kadang-kadang kita lihat sangat guru imam dia. Jadi imam maksami
sami Allahu liman hamidah kakak kita ngomong Allah disengaja ketinggalan satu rukun itu adalah hukumnya makruh. Insyaallah. Wa taqaddumin alaihi bibtidai. Nah, ini sering terjadi nih. Di sini sering terjadi. Perhatikan ya. Mendahului imam bibtidaihi ketika memulai rukun. Nah, ini sering terjadi. Itu pun adalah hukumnya makruh. Kata Imam lakum dinukum waliyadin eta si makruh geus hukum heulaan. Bangsana tina pada jatuh kana makruh adalah taqaddumin alaihi bibtidai mendahului imam, makmum mendahului imam bibtidaihi ketika memulai satu rukun. Ketika rek ruku makmum teh ruku. Ketika rek i'tidal makmum teh i'tidal. Nah, itu pun adalah hukumnya makruh. Harus hati-hati nih, hati-hati ya salat pagi. Masya Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan istiqomah di salat berjamaah kita, tapi tetap harus pakai ilmu. Hati-hati. Lamun mendahului imam, mengelaan satu rukun, imam can ruku, iya geus ruku, imam can tidak, iya geus i'tidal. Ya, mengelaan tidak memulai satu rukun, itu pun adalah hukumnya makruh. Awas, dampak-dampak daripada kemakruhan yang tadi, 3 poin perkara dimakruhkan di sini. Yang diceritakan di sini, pertama, berbarengan dengan imam, baik dalam pekerjaan maupun dalam ucapan. Artinya, baik dalam rukun fa'li ataupun rukun qauli, berbarengan dengan imam, makmum berbarengan dengan imam adalah hukumnya makruh. 1. Kecuali takbiratul ihram. Ketika berbarengan takbiratul ihram dengan imam, si makmum tersebut batal salat. Kedua, ketika imam ketinggalan satu rukun fa'li, ketinggalan rukun disengaja, itu pun adalah hukumnya makruh. Kedua, ketika si imam mendahului imam bibtidai dalam memulai rukun, baik ruku menghela imam, sujud menghela imam dan seterusnya, itu pun adalah hukumnya makruh. Wa inna, nah ini dampak kemakruhan tadi, awas hati-hati. Wa inda ta'ammudi ahadi hadhihi salasah tufawwituhu fadilatal jamaah. Masya Allah. Ketika ada unsur kesengajaan melakukan salah satu dari 3 poin perkara tadi, pertama berbarengan dengan imam, baik dalam rukun qauli maupun rukun fa'li maupun rukun qauli, makruh. Kedua, ketinggalan oleh imam dalam satu rukun. Kemudian yang ketiga, mendahului imam ketika memulai rukun, itu pun makruh. Nah, ketika 3 poin perkara tersebut dilaksanakan ada unsur kesengajaan, bukan ada uzur, tufawwituhu fadilatal jamaah, akan menghilangkan fadilah berjamaah 27 derajat. Masya Allah. Ketika kita melaksanakan kemakruhan tadi, Pak, mendahului imam, ketinggalan oleh imam, kemudian berbarengan dengan imam, dilaksanakan ketika berjamaah, tufawwituhu fadilatal jamaah, akan menghilangkan ngalungitkeun nyikis habis karena fadilah ganjaran berjamaah 27 derajat. Masya Allah. Jadi kita rajin berjamaah, istiqomah berjamaah, tapi melakukan kemakruhan semacam tadi, itu pahalanya hilang, Pak. Legit habis gara-gara melaksanakan kemakruhan tersebut. Masya Allah. Masya Allah. Jadi bagaimana tuh berjamaahnya? Fahiyya jama'atun shahihatun, tetap berjamaah salatnya adalah sah. Lakin la thawaba alaiha, dikarenakan melakukan kemakruhan yang disebabkan menjadi hilang pahala 27 berjamaah, la thawaba alaiha, tidak ada pahala berjamaah. Masya Allah. Jadi lamun urang ngalakukeun kemakruhan
hati-hati, masya Allah, hati-hati, hati-hati salat kami. Begitu datang akhirat, ya Allah, mana pahala ganjaran berjamaah saya, ya Allah? Pahala ganjaran berjamaah kami mana, ya Allah? Disetel ku Allah video anak, mana yang tegangnya, mingguan imam, barang imam, semua adalah makruh dan makruh tersebut menghilangkan fadilah dan ganjaran berjamaah 27 derajat. Jadi mana pahalanya? 0 besar. Masya Allah. Karunia baru hati-hati. Sanksi kami yang masih kami membaca ulama menjelaskan seperti la thawaba 'alaiha, tidak ada pahala dan ganjaran. Tetap sholat berjamaah, sholatnya sah, berjamaahnya sah, tapi pahala ganjaran berjamaah sama sekali 0 besar, tidak ada pahala dan ganjaran. Kenapa? Melakukan kemakruhan dalam berjamaah. Insyaallah. Jadi gimana selanjutnya? Fayas butuh ismu tarkiha. Ada ulama berpendapat bahwa sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Ketika tidak melaksanakan, ada yang mengatakan hukumnya dosa tidak melaksanakan sholat berjamaah. Fayas butuh ismu tarkiha, lantaran melaksanakan sholat berjamaah walaupun tidak ada pahala, tetap gugur dosa meninggalkan sholat berjamaah. Jadi tetap berjamaahnya sah, kemudian dosanya gugur. Kata bahasa agama, istilah ulama, isqat muhdatil amri, perintah agama melaksanakan untuk berjamaah gugur karena memang dia melaksanakan berjamaah, tapi dengan cara melakukan kemakruhan maka hilang pahala dan ganjaran. Karohatuhu, ataupun ulama yang berpendapat bahwa salat berjamaah adalah sunnah akad. Sunnatul akadatun, sunnah tarekat baginda Rasulullah yang sangat amat dikukuhkan. Ketika ditinggalkan adalah hukumnya makruh. Sabab melaksanakan tetap leungit hilang kamakruhanana walaupun teu aya pahala jeung ganjaranana lantaran melaksanakan kamakruhan ketika berjamaah. Sehingga digarisbesari oleh para ulama, wa kullu makruhatin min haitsul jamaah tufawitu fadilataha. Kesimpulannya, setiap kamakruhan yang kita laksanakan dalam sholat berjamaah tufawitu fadilataha, akan menghilangkan fadilah ganjaran berjamaah 27 derajat. Hati-hati dan hati-hati. Mudah-mudahan dengan kajian seperti ini, kekurangan-kekurangan kita dalam berjamaah insyaallah mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas doa. Billahi taufiq wal hidayah. Biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.